Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Brema Jaya Putra Tabarus, SD 325. Saat ini saya taruna tingkat 4 di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Dan saat ini saya sedang menyelesaikan tugas akhir semester saya mediasi dan advokasi dengan dosen pembimbing Ibu Divisi Putri Afri. Dan pada saat ini saya berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Medan. Dan saat ini saya akan melakukan wawancara pada anak didik pemasyarakatan yang ada di PKA kelas 1 Medan. Nanti saya akan melakukan wawancara dan dapat disaksikan sekalian. Terima kasih. Pengertian advokasi. Apakah itu advokasi? Menurut Kaminsky dan Wensley tahun 1995 mengatakan advokasi adalah salah satu aktivitas yang menunjukkan keunggulan pekerjaan sosial berbanding profesi lain. Banyak definisi yang diberikan mengenai advokasi. Beberapa di antaranya mendefinisikan advokasi adalah salah satu tindakan yang ditujukan untuk mengubah kebijakan, kedudukan atau program dari suatu institusi. Menurut Cochins dan Cochins tahun 1978 mengatakan advokasi sesungguhnya tema yang tak dapat didefinisikan karena advokasi merujuk pada semua bentuk aksi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi agamanya apa? Islam, Pak. Islam. Ya, makasih untuk kesempatan ini. Saya taruna dan juga bakalan menjadi petugas di sini. Jadi bos pegang tali biasa aja kan. Jadi perkenalan dulu. Namanya siapa? Dan Setiawan, Pak. Dani Setiawan ya. Danu. Baru umurnya berapa? 16 Pak. 16 tahun. Kasusnya? 35, Pak. Kamu tahu nggak kasus 365 itu kasus bagaimana? Kriminal. Nah, kriminal. Lalu kasusnya kamu melakukan pencurian gitu. Iya, Pak. Pencurian. Baru bisa nggak dijelaskan sama saya bagaimana sih Sebetulnya kronologinya? saya tidak mencuri, Pak. Saya punya teman. Ya. Saya pinjam keretanya itu untuk beli rokok. Memang kebetulan saya itu pas mau beli rokok, Pak. Ya. Tidak silat sama teman. Kemudian saya pergi main judi, Pak. Ya. Nah, main judi kan, habis itu kalah, Pak. Saya jadikan lagi kereta ini tadi. Dan itu tiba mau saya tebus kereta ini tadi, yang terima gading ini tadi lari, Pak. Jadi saya ada niat untuk mengganti rugi, tapi pengganti ini minta sekitar 50 juta. Saya nggak sanggup lagi segitu, Pak. Orang tua saya pun nggak mampu, Pak. Ya. Banyak di situ dibuat sama korban saya bahwa saya itu minjem kereta dia itu secara paksa. Saya sikut dia, habis itu jatuh dia, saya todong dan saja, karena itu nggak ada, Pak. Tapi penyebab kasus kamu mengambil kereta, menggadaikan keretanya ini karena apa? Bermain judi? Iya, Pak. Berarti itu salah satu kesalahan loh. Kalau tadi kamu menjelaskan sama si A ini, menjelaskan bahwa ada kesepakatan, menjelaskan saya gadaikan keretanya, ada nggak dia ngasih gadaikan keretanya? Tidak ada, Pak. Itu di situ kenanya kasus ini. Kalau contohnya kamu yang punya kereta saya gadaikan, kecuali kita sudah ada kesepakatan saya minjam dengan menggadaikan keretamu, itu nggak bisa kena pasal. Tapi dengan kamu menggadaikan keretanya tanpa ada sebab, tidak ada persetujuan dari dia, disitulah kasus ini terjadi itu. Lalu bagaimana keadaan
keluarga setelah mengetahui kami seperti itu? Ya, keluarga itu serasa Pak. Serasa kan dibilang "Pak, kayak gitu kau." Jadi saya bilang, ya aku bertanggung jawab, ya, bukan aku bertanggung jawab. Cuma korban ini tadi minta sekitar 50 juta. Sampai orang tua saya pun minta mohon sama dia pun nggak ngasih Pak. Udahlah, saya bilang, udahlah biar saya lanjutin aja hubungan saya bilang. Berarti dari 365 kamu kenalnya berapa tahun? 1 tahun Pak. 1 tahun. 1 tahun. Lalu kemarin itu kamu udah berapa kali kasus ini? Saya sudah 3 kali Pak. Berarti kamu residivis ya? Tidak Pak, yang kedua kali saya di Polsek 86 Pak. Polsek 86. Ya. Nah, lalu di yang ini yang ketiga kali, yang pertama Yang pertama ditebus Pak, ditebus di Polsek. Polsek. Iya. Berarti 2 kali 86 sekali gol. Sekali gol Pak. Berarti nggak ada di versi dari PK Bapas gitu nggak ada? Ada Pak. Yang mana? Siapa? Saya lupa namanya. Yang kasus keberapa ini? Yang satu Pak, sama yang ketiga ini. Kalau yang kedua nggak ada. Berarti yang pertama sempat ada di versi. Ada Pak. Tuh, berarti itu namanya nggak ditebus geng. Itu berarti namanya proses hukum di luar pidana. Gini Pak, begitu saya diingin sama Bapas, datang orang tua saya. Bapas tuh bilang, ini macam mana Bu, mau dilanjutin atau bagaimana? Ya kalau bisa saya minta perdamaian. Ya udah, ngomong sama si korban, bocah itu ada perdamaian Pak. Korban pun menerima perdamaian itu. Nah, baru saya bertanya nih, kamu kan udah 3 kali nih. Ya. Kenapa sekali oke, 2 kali mungkin udah fatal, yang ketiga kali masih iya lagi gitu. Apa sih yang menyebabkan, atau senang kali itu masalah terus atau gimana? Iya. Lalu apa yang menyebabkan sehingga sampai 3 kali ini? Kita Pak, nggak ada kerjaan Pak di luar Pak. Nggak ada kerjaan. Ya. Berarti udah lama putus sekolah. Udah Pak. Tamat apa? SD nggak tamat Pak. SD nggak tamat. Ya. Oke, SD nggak tamat, apalagi SMP dan SMA ya kan. Ya. Berarti nggak ada rencana untuk melanjutkan sekolah. Mudah-mudahan ada Pak. Mudah-mudahan. Karena di sini ada mudah-mudahan atau memang dalam diri sendiri atau bagaimana? Demi sendiri Pak. Dalam diri sendiri. Masalahnya saya melihat kamu sayang, umur kamu 16 tahun saat ini. Masih banyak karir-karir ataupun perjalanan hidup yang bisa kamu lakukan dari 16 tahun saat ini. Lalu keadaan kamu selama di LK anak bagaimana? Ya biasa-biasa aja Pak. Sehat. Sehat Pak. Bagaimana pembinaan di sini kamu ikutin nggak? Ikutin Pak. Apa aja pembinaan yang kamu ikutin? Ini dapur Pak. Dapur, terus Workshop. workshop. Gara-gara di dapur nggak ikutin lagi Pak. Nah, ikutin lagi semuanya nggak diikutin Iya lagi. Pak. Di dapur juga nggak diikutin atau ikutin? Ikutin Pak. Ikutin. Lalu apa nih yang menjadi harapan kamu setelah kamu pulang? Kamu pulang bulan berapa? Tanggal 29 Pak. Bulan 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 September. Iya. Hari Selasa. Oh, berarti sudah PB, Enggak asimilasi. asimilasi COVID Iya. 19. Berarti kamu kemarin masuknya bulan berapa? Bulan 6 tanggal 27 Pak. 6 tanggal 27 tahun. Iya, pas. Nah, dapat asimilasi ya. Baru apa harapan kamu nih setelah tanggal 29 kamu pulang? Ya berubah lah Pak. Berubah jadi apa? Spiderman enggak? Enggak Pak. Ini ikut abangnya Wawa. Abangnya, Abang bapak. abangnya bapak. Kan ada usaha gudang sawit Ya, milik sendiri. Hmm. Ya ikut dia aja Pak. itu dia. Ini 3 kali. Saya berharap jangan sampai 4 kali lah. Siap Pak. Iya kan? Maksudnya saya sebagai aparat penegak hukum juga, kalau sekali 2 kali orang melakukan hukum itu, pelanggaran hukum itu masih hal yang wajar gitu, ada keteledoran atau hal yang lain. Kalau sudah 4 kali itu, maksudnya itu sudah
di luar batas, apalagi kamu 3 kali dengan usia 16 tahun. Iya. Berarti kasus pertama umur berapa itu? Pertama umur 14 tahun, Kasus kedua, 15, kasus ketiga, 16 tahun. ya kasus keempat 17 ya. Ya jangan, ya kurang lebih seperti itulah. Lalu orang tua kecewa, keluarga, sanak saudara pasti kecewa, dan pemerintah maupun masyarakat sangat kecewa dengan kamu seperti ini. Makanya harapan bangsa ini ya kita, kamu, saya sebagai generasi muda. Kamu 16 tahun, saya berumur 22 tahun saat ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu saya berharap ketika nanti kamu sudah pulang, kan pasti kamu sudah berubah suasana sosialnya kan, atau suasana di tempat adik bapak kamu ini masih sama seperti keadaan kamu di rumah atau gimana? Maksudnya Pak? Keadaan sosialnya, orang-orangnya masih sama atau berbeda? Berbeda Pak. Gak berbeda. Ini lingkungan tempat kamu nanti bekerja sampai ini di mana? Di pelosok-pelosok Pak. Pelosok-pelosok Hutan. di hutan. Baru kalau kamu sekarang tinggalnya Di Mabar Pak. Mabar, itu terkenal ya Iya Pak. terhadap lingkungan nakal. Iya Pak, betul. Lingkungan nakal. Dan saya pun sebetulnya udah bolak-balik Pak, mau bertobat cuma nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Udah saya tes lah, 3 bulan saya nggak pakai narkoba, nanti datang kawan rumah, yuk beli narkoba nih. Enggak nggak mau. Kamu kawan gini nggak asik katanya kan, terpaksa mau. Nanti begitu berhenti lagi, datang lagi kawan lagi, ngajak lagi. Berarti selama saat ini pun kamu masih makan narkoba? Terakhir Masih Pak, di bulan bulan 6 Pak. sebelum masuk LPKM. Iya Pak. Bahkan pas lagi ketangkepnya saya pun itu saya habis menggunakan narkoba. Habis menggunakan narkoba. Iya. Tangkapnya di mana? Tangkapnya di Cemara Pak. Di Cemara ini ya, Cemara asli. Asri. Di rumah saudara, di rumah, Di jalan Pak. di jalan. Pas mengambil uang. Uang. Berarti selama kamu di luar juga kamu sudah memakai narkoba ya? Iya Pak. Ada nggak kira-kira harapannya juga untuk bebas dari narkoba setelah? Insya Allah ya inilah Pak, kalau dari sini saya pertahankan. Karena di sini kan saya tidak pernah memakai narkoba selama 3 bulan. Mudah-mudahan ini bisa saya tahan sampai di luar nanti. Terus narkoba jenis apa yang kamu pakai? Sabu, ganja, Heroin belum pernah Pak. Saya berharap cukup dan memang betul kamu menyatakan bahwa ke keluarga saya nggak bisa lagi tinggal di sini. Kalau perlu saya mencari suasana yang baru, Iya. supaya saya bisa berubah. Karena penjelasan kamu bahwa lingkungan sekitarmu mempengaruhi terhadap perlakuanmu, begitu kan? Iya. Nah, jadi hal itu sih yang membuat kamu bisa terulang sampai sekali, 2 kali, dan bahkan 3 kali. Saya rasa kalau kamu masih tinggal di tempat itu mungkin sampai 4 kali dan 5 kali bisa kamu lakukan. Ini kamu masih anak dan pidananya masih kecil. Nanti kalau kamu dewasa kena 3, 6, 5, palingnya kamu dipidana 6, 7 tahun. Itu tidak ada kata-kata terlambat untuk bertaubat. Dan sebagai orang muda, kita ini generasi harapan bangsa. Dan ingat, bukan berarti saat ini saya nggak ada artinya lagi. Saya juga udah kayak gini-gini, tidak ada bahasa-bahasa kayak gitu. Banyak kan bahasa yang menjelaskan, udah lah Pak, memang udah ini jalan hidup saya, nggak ada. Jalan hidup kamu bertobat, lepaskan narkobamu, hidupi kehidupan yang baru, dan harus semangat. Ya, Iya. ada nggak keluh kesah yang kamu dapatkan? Baru ini kan kamu sebentar lagi udah mau bebas. Apa kisah
kisah ataupun yang kamu dapatkan selama di LPKN? Ada Pak. Tidak pernah Pak makan kawan. Itu aja Pak. Kamu merasakan ada persaudaraan Iya, Pak? ada persaudaraan antara satu kamar lah Pak. Hmm. Karena kan kalau di luar kan kita beda sih Pak. Saudara kandung kita sama kawan kita Pak ya. Kalau kita di penjara kita makan sama satu piring kan kita makan rame. Tapi kalau nanti di luar kita makan sama keluarga satu piring satu orang. Itu mungkin yang buat saya mengingat itu Pak. Baru harapanmu sama teman-temanmu yang ada di LPN yang setelah bebas bagaimana? Ya, mudah-mudahan bisa bertobat Pak. Ya, sebetulnya. Kalau harapanmu dengan orang lain bisa bertobat, harapanmu dengan dirimu sendiri pun Harus bertobat Pak. bagus. Pokoknya pun saya kalau bisa nanti habis pulang dari sini, saya nggak langsung menuju ke rumah Pak. Saya langsung menuju ke tempat awak saya ini. Ya, bagus. Karena pun di tempat awak saya ini jauh dari permukiman. Kita mau beli nggak kayak di kota Pak, kalau kita mau beli es tinggal jalan. Kalau di tempat awak saya sana, kita mau beli rokok sebatang ini kita harus jalan 7 km. Itu baru dapat gede. Nah, beda deh. Ya juga. Berarti pas kamu ke rumah tinggalmu sekarang pun nggak ada, oh si Anu udah bebas gitu ya. Iya. Bisa diajak lagi hal-hal yang lain. Itu aja saya harap. Terima kasih Danu untuk kesempatan waktu yang sudah kamu berikan untuk melakukan wawancara mediasi bersama saya. Saya berharap kamu bisa menjadi lebih baik setelah menjalani binaan di LPKA kelas 1 Medan, dan juga saya berharap kamu tidak melakukan pengulangan lagi, dan setelah ini kamu bisa melanjutkan kegiatan seperti biasanya. Itu saja yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.